FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan. Siang hari ini ada Bagus AA yang akan menemani Anda di Ngobrol Asik di Rasika selama 1 jam. Dan untuk pagi hari ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang setiap hari Jumat jam 10 itu adalah narasumber berpalekat atau berbicara pemilu santai lebih dekat ya. Dan untuk siang hari ini kita akan berbincang dengan Mas Abi Rizal. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan dan tema kita untuk siang hari ini adalah manajemen logistik pemilu 2024. Ternyata logistik pun di KPU ada manajemennya. Biar semuanya tertata dengan rapi. Apa saja yang ada di dalam logistik pemilu itu nanti kita akan bahas ya. Selamat pagi Mas Abi. Selamat pagi Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pendengar radio Rasika yang setia ya. Iya dong. Setia. Setia. Kalau nggak setia repot. Repot. Ya. Nah, tapi kalau setia itu berarti setia itu selalu ada di tiap tikungan ya. Iya, Setiap tikungan pasti ada gitu. Berarti apa itu Mas Bagus setia? Sopir itu? ya. Sopir ya. Oke Mas Abi, bisa dijelaskan sedikit manajemen logistik itu maksudnya apa sih? Ya, jadi gini Mas Bagus, logistik ini kan salah satu yang menentukan pemilu bisa berjalan atau tidak. Oke. Ini kalau nggak ada logistik kan nggak bakalan bisa jalan. Iya. Maka dari itu KPU RI sudah menyusun aturan mengenai manajemen logistik ini. Baik. Manajemen logistik ini kalau sesuai dengan ketentuan undang-undangnya itu ada 5. Yang pertama adalah tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, terus efisien. Yang satunya itu tepat kualitasnya. Wah, nah, ini 5 ini. Jadi 5 elemen dalam logistik itu. Yang pertama tepat jumlah. Tepat jumlah. Ini maksudnya gimana nih tepat jumlah itu? Ya artinya tepat jumlah ini apa yang kita adakan itu sesuai dengan jumlahnya. Oke. Ya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena apa? Karena nanti ini berkaitan dengan yang digunakan pada saat hari H. Oh, ya, gitu jumlahnya harus pas. Iya, itu biasanya berkaitan dengan apa kalau jumlah itu? Surat suara? Ada macam-macam kalau jumlah. Oke. Jadi logistik itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah logistik yang jumlah kebutuhannya berdasarkan jumlah badan penyelenggara dan daftar pemilih tetap. Oke. Nah, ini 1 ya, kategori 1. Ini jumlahnya tetap. Contoh misalkan TPS. Baik. Jumlahnya kan tetap. Nah, kemudian yang kedua, logistik yang di PPK. PPK itu kan tetap. Tingkat kecamatan ya? Ya, karena kecamatannya tetap, desanya juga tetap. Kemudian yang berikutnya, yang kaitannya dengan ini itu adalah misalkan kotak suara, tinta, terus bilik suara. Oke. Kemudian yang berikutnya ada sampul dan juga tanda pengenal. Sampul dan tanda pengenal. Iya, sampul itu kan nanti yang di TPS. Oke. Tanda pengenal KPPS, tanda pengenal dari PPK, PPS dan begitu kan. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini manajemennya. Kemudian ada yang namanya alat kelengkapan di TPS sama buku panduan. Oke. Ini kan jumlahnya juga sudah bisa ditentukan. Tepat dan itu jumlahnya. Pengadaannya bisa didahulukan karena kan sudah jelas. Gitu. Iya, karena sudah jelas sesuai dengan badan penyelenggaranya dan jumlah pemilih tetapnya. Kalau surat suara tidak ya? Nah, surat suara itu nanti. Jadi ada yang kedua itu adalah logistik yang jumlah kebutuhannya berdasarkan daftar calon tetap dan juga paslon. Oh, gitu ya. Misal, surat suara. Ini kan disesuaikan dengan jumlah calon tetap sama paslonnya. Baik. Misalkan ada 5 surat suara. Ada DPR RI, Presiden ya, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Nah, ini kan sesuai dengan DCT. Iya. Dia dicetak atau diadakan
setelah ada penetapan itu. Kan begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang setelah ada DJT dan paslon itu ada yang namanya formulir-formulir. Formulir-formulir ya. Formulir yang di TPS itu. Ya, untuk kegiatan penulisan formulir. Kemudian ada yang namanya hologram. Ada DCT, daftar calon tetap. Itu kan harus dicetak itu, biar masyarakat tahu. Kemudian ada daftar pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian ada yang namanya alat bantu coblos untuk netra. Ini sudah untuk netra pun disiapkan ya? Iya, disiapkan. Berarti memang betul-betul sejak kapan sih Pak sebetulnya, saya ingin tahu nih, pemilu atau pemilihan itu sudah memperdulikan terkait dengan disabilitas itu? Ya, sejak awal. Jadi itu amanat undang-undang bahwa perlakuan kepada penyandang disabilitas ini memang kita perlakukan khususnya netra. Karena mereka itu nggak bisa nyoblos kalau tidak ada alat bantunya. Iya, braille misalnya. Braille, ya. Yang agak sedikit kasar ini ada peningkatan. Jadi di 2019 ini kita sudah bagus KPU, artinya alat bantu coblos yang netra itu sudah sesuai dengan kebutuhan netra. Yang sebelumnya sudah ada, tapi belum sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya 2019 itu kerjasama yang baik antara perkumpulan yang dari disabilitas itu kemudian membuat kerjasama bareng KPU supaya ada peningkatan untuk alat bantu coblos khususnya yang netra. Ini gitu luar biasa sudah disiapkan. Itu pencetakannya repot juga ya mungkin ya? Ya nggak repot, kan sudah ada semua. Oh gitu. Nah, sekarang kitab suci sudah ada semua. Ada yang braille ya, yang versi braille ya. Ada Al-Quran, ada Injil ya, itu kan sudah ada yang braille. Iya. Bahkan yang terakhir itu kan ada yang mohon maaf yang tunanetra tapi bisa hafid ya, hafal Al-Quran kan luar biasa itu. Hebat. Makanya kan itu. Tadi berarti sudah sesuai dengan jumlahnya harus tepat ya? Ya, jumlahnya harus tepat. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Itu. Terus berikutnya apa lagi tuh Mas? Lagi logistiknya tadi? Tepat jenis. Iya. Jenis pun dibedakan ternyata. Iya. Jadi jenisnya itu tadi yang saya sampaikan, ada jenis logistik yang bisa disiapkan sebelum DCT misalkan tadi. Yang penting ada penyelenggaranya dan daftar pemilih tetap, daftar pemilihnya sudah ada, itu bisa dicetak. Itu ya, tepat jenisnya. Jenisnya kan macam-macam, ada yang logistik di TPS, ada logistik yang sebagai alat bantu di TPS dan sebagainya, ATK dan sebagainya, itu bisa diadakan lebih dahulu. Itu jenis-jenisnya banyak sekali. Kemudian yang ketiga ini tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya, nah, ini kayak sasaran, BLT nih berarti. Ya, sasaran itu kaitannya nanti adalah distribusinya. Ya, distribusinya artinya kita tidak hanya mengadakan saja, tapi pendistribusiannya juga harus tepat. Nah, kapan kita akan mendistribusikan, waktunya juga harus tepat, karena memang kita ada tahapannya. Tapi itu sudah di schedule demikian rupa ya Mas? Sudah di schedule ya. Jadi istilahnya tinggal KPU melaksanakan sesuai schedule aja udah selesai ya. Betul sekali. Jadi sasarannya itu misalkan untuk surat suara yang pemilihan DPR Kabupaten Kota. Ini nanti kebijakan dari RI itu diserahkan ke KPU Kabupaten Kota masing-masing. Gitu ya. Yang provinsi nanti diserahkan oleh KPU provinsi masing-masing. Kemudian yang RI itu ya mencetak yang memang surat suara yang di untuk kebutuhan RI. Ya, contoh misalkan surat suara untuk presiden, DPR RI sama presiden sama DPR RI. Itu nanti di RI. Jadi ada pembagian pengadaannya. Jadi yang di RI ya mengadakan di RI,
provinsi-provinsi, kabupaten kota. Sedangkan untuk 14 Februari 2024 itu adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, Betul. DPR RI, Betul. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, ya. dan juga DPRD kota atau kabupaten gitu ya. Provinsi. Provinsi ya. Ya. 5. 5 ya. Iya. 5 gitu ya. Untuk memilih 5 ya. Betul. Itu kertasnya nanti sendiri-sendiri dong berarti. Sendiri-sendiri. Jadi kebijakan KPU RI tetap surat suaranya 5 surat suara. Biar gampang ya gampang. Kemudian dalam perhitungannya ya. Iya, yang kedua, ini kan KPU RI membuat kebijakan menurut saya sangat baik sekali. Terkait apa sangat itu? Bagus terkait dengan sampul. Okay. Sampul surat suara. Iya. Itu kan biasanya tertutup itu ya, sampulnya. Sekarang sampulnya mau dibikin yang transparan pakai plastik. Sehingga nanti tidak tertukar lagi. Iya. Misalkan selama ini kan bentuknya coklat itu ya. Iya, coklat di dalamnya kita nggak tahu. Iya, kan ini gitu. jangan-jangan apa ini tadi masukinnya bener apa enggak Betul. gitu kan. Nah, sekarang kebijakan KPU RI nanti sampulnya mau dibikin transparan pakai plastik. Jadi kelihatan ya. Ini yang presiden bener sudah sesuai dengan sampul presiden. Betul. Gitu ya. Kemudian yang sering salah itu, sering kali ketuker, itu kan yang dapil kabupaten kota. Kita kan ada 5 dapil. Iya. 2019 itu kemarin kita ada berapa TPS ya? Sekitar 8 TPS yang ketuker. Oh, dapil 4 sama 5. Kan gitu. Makanya ya karena faktor ya kesalahan manusia lah. Iya. Ambilnya salah. Gitu ya. Yang harusnya ini dimasukkan ke dapil 4, nah ini masuknya dapil 5, sehingga akhirnya ditukar-tukar saja. Oke, baik kawan, ini semakin menarik ya. Kita masih baru sampai di tepat jumlah, tepat sasaran, terus juga tepat apalagi itu tadi? Jenis ya, baru 3. Nanti masih ada 2 lagi yang akan kita bahas di sesi yang kedua. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM 14 Februari 2024.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan, Ngobras berpalekat untuk setiap hari Jumat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan siang hari ini bersama Mas Abi Rizal selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ya. Kalau Mas Abi Rizal ini ketuanya berarti ditanya apa saja, walaupun tema kali ini adalah manajemen logistik pemilu 2024, saya yakin kelotok semua ya. Kelotok. Iya. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan logistik, itu ternyata ada 5 jenis ya, 5 poin ya. Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis. Sekarang masih sisa 2 nih ternyata. Tepat apa lagi nih Mas? Yang 2 itu, yang pertama tepat waktu. Tepat waktu. Iya. Jadi kita mengadakan logistik pemilu itu harus tepat waktu. Coba bayangkan kalau logistik ini tidak tepat waktu. Tepat waktunya itu begini. Jadi kalau ditarik mundur, logistik yang di TPS itu harus tersedia di TPS H-1. H-1 sudah standby semua di tiap TPS ya. Jadi memastikan bahwa logistik untuk pemilu itu H-1 itu sudah sampai di TPS 1 itu. Yang kedua, kalau kita tarik mundur ya, yang kedua di desa itu maksimal H-3 itu sudah harus sampai desa. Di tingkat desanya ya. H-1 sudah sampai TPS, H-3 sudah sampai di desa. Terus H-7 maksimal itu sudah harus sampai di kecamatan. 5-7 itu harus sampai di kecamatan. Nah, ini kan kita strateginya setelah pengadaan, packing, kemudian pendistribusian. Sehingga tepat waktu ini sangat krusial sekali. Baik. Dari mulai pengadaan. Nah, ini kan pengadaan ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi. Bagaimana penetapan jumlah pemilih. Pengalaman kita 2019 kemarin, kita kan ada penetapan DPT itu sampai 2 kali. DPT HP 1 dan DPT HP 2. Ada yang bilang, ini daftar pemilih tetap kok nggak habis-habis. Iya. Nah ini yang akhirnya sebetulnya tujuannya apa itu sih? Evaluasi kita di 2019 kemarin. Kalau pemilih ini tidak bisa ditetapkan dengan segera, maka pengadaan logistik pun akan mundur. Terancam mundur. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan DCT, daftar calon tetap dan paslon. Kita tahu bahwa untuk penetapan pasangan presiden dan wakil presiden itu kan baru ditetapkan nanti bulan November 2023. Otomatis kalau kita berhitung logistik itu diadakan hanya praktis maksimal 75 hari atau selama masa kampanye. Masa kampanye kan 75 hari. Nah, inilah yang manajemen waktu di KPU untuk pengadaan logistik ini sangat ditentukan oleh satu tadi penetapan jumlah DPT. Yang kedua adalah penetapan DCT dan paslon. Ini sangat berkaitan. Kalau yang lain saya kira sudah bisa diadakan sebelumnya, itu yang jumlah badan penyelenggaranya. Contoh misalkan TPS, ini kan sudah baku ini. Sudah baku. Kalau pemilih ini kan kaitannya dengan surat suara, formulir dan sebagainya. Itu kan. Kemudian yang kedua DCT. Kita nggak bisa mengadakan kalau DCT-nya belum ditetapkan. Inilah manajemen waktu, artinya KPU mendasarkan bahwa ketepatan waktu menjadi penting dalam pengadaan logistik di pemilu nanti. Yang terakhir tepat apa lagi itu berarti? Yang terakhir itu tepat kualitasnya. Kualitasnya? Iya. Kualitas juga harus diukur ya? Harus diukur. Terkait logistik ya? Kita pengalaman 2019 lagi. Pertama kali pemilu menggunakan duplek ya. Duplek. Orang kan selalu yang menggunakan kardus ya, orang bilang kardus lah ya. KPU kardus dan sebagainya kan gitu. Nah ini menjadi tantangan.
Nah, padahal nanti di 2024 pun menggunakan duplek. Iya, duplek lagi. Jadi ini adalah tepat kualitas itu sudah ada standarnya. Oke. Kita nggak bisa menentukan sendiri standar kualitasnya, tapi harus sesuai dengan ketentuan. Misalkan standar kualitas SNI, maka itu akan diukur sesuai dengan standar kualitas SNI-nya dan sebagainya. Ketahanannya dan sebagainya sudah diuji semuanya. Sampai KPU RI itu sudah mengkaji dari beberapa ahli supaya memang kualitas nanti yang digunakan adalah kualitas yang terbaik dan produknya produk lokal. Gitu. Oke. Berarti itu tadi ya, logistik sudah jelas semuanya. Dan nanti di Kabupaten Pekalongan ini kan ada 5 dapil ya. Iya. Ada kemungkinan nggak ada nambah 1 jadi 6 gitu? Ya, kalau dapil itu nanti kita akan mulai nanti di bulan November. Tahun ini? Ya, tahun ini. Nanti kan penetapannya di bulan Februari untuk dapilnya. Makanya nanti kita butuh masukan banyak pihak terkait dengan dapil. Kalau secara umum itu kayaknya masih tetap 5 dapil. Karena apa? Karena ketentuan undang-undangnya masih sama. Bahwa untuk dapil kabupaten kota itu antara 4 sampai 12 kursi. Oke. Nah, ini kan kita sudah maksimal 12 kursi. Tergantung nanti data dari Kemendagri terkait dengan jumlah penduduk. Ya. Ini kan yang menentukan, banyak yang menentukan. Nah, tadi saya kembali ke logistik lagi. Baik. 5 yang tepat itu, yang terakhir itu adalah efisiensi. Efisiensi ini penting. Efisiensi jangan-jangan nanti bertolak belakang dengan kualitas misalnya? Enggak. Jadi KPU ini ke depan ini procurement-nya atau pengadaan barang dan jasanya itu sudah mengakomodasi efisiensi. Contoh misalkan, ini sudah ada 12 item yang melalui e-katalog. Dan ini akan terus bertambah. Lah, e-katalog ini menjadi penting karena apa? Karena ini akan lebih efisien daripada kita tidak menggunakan e-katalog. Nah, makanya KPU ada 12 item yang sudah dikatalogkan. Dari mulai kotak suara, bilik dan sebagainya. Kabupaten kota itu nanti tinggal ngeklik. Pengalaman kita di Pilkada kemarin itu kan kita tinggal ngeklik, kebutuhan kita berapa, tinggal klik pesan sampai selesai. Ya. Karena di situ e-katalog itu sudah secara otomatis dalam tanda kutip penjualnya itu sudah ada semua. Dan terverifikasi ya. Betul. Termasuk nanti surat suara juga menggunakan e-katalog. Jadi kita tinggal milih perusahaan percetakan mana yang akan kita pilih yang terdekat. Berarti tidak menggunakan lelang begitu, Mas? Enggak, pakainya e-katalog. Pakai e-katalog. Tinggal klik saja. Jadi enak. Jadi itu efisiensi. Baik itu waktu, biaya dan lainnya. Itu sudah efisien. Pengalaman 2019 lagi dari anggaran untuk pengadaan logistik. Itu kembali ke kas negara itu hampir 50%. 50%. Efisiensinya sampai 50%. Kok bisa seperti itu ya? Ya karena memang lebih efisien dengan pengadaan e-katalog dan ada bermacam-macam. Misalkan kita yang Jawa Tengah, nanti berarti ada pengadaan yang khusus lingkupnya khusus Jawa Tengah saja kan begitu. Jadi lebih efisien, menghemat biaya dan sebagainya. Pencetakan surat suara dan lain sebagainya itu ya wilayahnya Jawa Tengah. Jawa Tengah saja. Oke. Ternyata logistik juga kalau dijabarkan satu persatu panjang juga ya. Iya, makanya. Kalau KPU sendiri saat ini di bulan Oktober kan ini ya. Iya. Terkait dengan logistik itu sudah apa saja yang sudah dilakukan? Ya kalau logistik kita sudah mulai memetakan, terutama gudang logistik. Karena rata-rata kabupaten kota itu tidak memiliki gudang permanen. Ya contohnya Kabupaten Pekalongan lah. Kita nggak memiliki
gudang permanen, sehingga kita harus mulai mengidentifikasi rencana gudang untuk logistik pemilu 2024 itu nanti di mana. Ini sudah mulai kita petakan. Yang kedua, kita nanti akan berkoordinasi dengan para pihak di kecamatan untuk memetakan juga untuk logistik di kecamatan. Karena pengalaman 2019 itu kita seringkali gudangnya itu kalau tidak disiapkan secara dini, itu kita bahasa Pekalongan dandap. Nah, dandap. Ternyata logistiknya banyak sekali kan begitu. Sekarang bayangkan misalkan kalau pilkada saja 98 TPS misalkan, yang paling sedikit ya, yang di kecamatan paling sedikit 98 TPS. Itu kan satu kotak, satu bilik. 4 bilik ya. Nah, ini sekarang di pemilu 2024 itu kan seperti 2019. Kotaknya udah 5 di TPS. Kan gitu. Kalau jumlah total TPS sendiri di Kabupaten Pekalongan berapa sih Mas Abi? 3.113 TPS. Wow. Iya. 3.113 TPS. 113 TPS. Iya. Satu TPS berapa orang itu padahal? Ya maksimal sesuai dengan undang-undang kan 300. Satu TPS itu berapa orang diisi? 300 orang. Satu TPS? Maksimal untuk 300 pemilih. Panitianya berapa orang berarti? Panitianya 7, ditambah 2 pengamanan, PAM. 9 kali 3.000-an. Iya. Banyak sekali ternyata ya. Jadi kalau ini bicara ke strategi sosialisasi dan parmas itu sebenarnya kita itu punya pasukan. Kalau saya bilang ya buzzer hasanah nanti. Iya, buzzer hasanah. Iya, buzzer hasanah itu buzzer yang digunakan untuk kebaikan. Kebaikan KPU. Contoh misalkan, kita nanti kalau sudah rekrutmen PPK saja, kita punya pasukan. Kalau PPK-nya saja berarti kan 95 orang. Ditambah sekretariatnya itu misalkan nanti 5. Berarti 95 juga. Itu di kecamatan. Desa, kita punya pasukan berarti 855. Itu untuk PPS-nya saja. Sekretariatnya 3, 855 juga. Lah nanti di detik-detik akhir mau pencoblosan, kita punya 7 kali 3.113. Kalau kita mau jadi buzzer hasanah, KPU misalkan menyampaikan, tolong ini di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Lewat apapun. 7 kali 3.000 itu sudah 21.000 lah ya. 21.000. Ini media nggak kumanan malah lo nanti. Karena ada buzzer hasanah itu tadi. Wah repot deh. Tapi enggak deh, kayaknya kalau KPU belanja medianya sih banyak. Ya, kita belum tahu. Kita belum tahu. Iya. Oke. Ada 3.000-an TPS yang ada di Kabupaten Pekalongan. Pemetaan sendiri terkait dengan kalau Kabupaten Pekalongan kan seringnya warningnya antara bencana alam banjir dan rob. Atau gugur itu apa ya? Longsor. Nah, sudah sampai sejauh itu belum? Ya, jadi kita bicara evaluasi logistik loh kan ini kan. Evaluasi 2020 kemarin dan pemilu 2019. Itu kan kita kena rob semua itu. 2019 ada 2 TPS yang kemudian ditunda. Artinya tidak bisa dilaksanakan sejadwal jam 7. Baru jam 9 bisa dilaksanakan karena rob. 2 TPS. Kemudian yang pilkada 2020 itu juga sama. Pilkada 2020 itu kita ada sekitar 4 TPS yang kena rob, sehingga pelaksanaannya mundur karena TPS-nya kena rob. Pagi-paginya masih nggak apa-apa, malamnya nggak masalah. Setelah subuh itu baru datang rob. Logistiknya sudah masih di desa, di balai desa. Baru mau di-dropping. Mau di-dropping sudah nggak bisa lewat pakai motor. Akhirnya dibantu oleh polisian. Alhamdulillah kita punya kerjasama dengan kepolisian yang memang
ya terdepan lah untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Ini penting ini berarti Kabupaten Pekalongan itu kan bisa dikatakan rawan bencana ya. Betul. Jadi perhatian khusus KPU Kabupaten Pekalongan beserta pihak-pihak terkait untuk mungkin membentuk satuan tugas terkait dengan kebencanaan yang menuju persiapan kepemiluan. Betul. Itu. Kami juga sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sampai KPU RI kita sudah memberikan rekomendasi bahwa Kabupaten Pekalongan ini adalah salah satu daerah yang rawan bencana. Bahkan Bawaslu saja membuat ranking indeks kerawanan pemilu. Kabupaten Pekalongan itu indeks kerawanannya tertinggi di bencana. Oh, iya. Gitu ya? Iya, karena memang setiap pemilu kita pasti kena rob. Dilalahnya ya? Iya, dilalah. Iya, jadi memang ya ini berkaitan dengan logistik kan ya terutama ya. Logistik. Jadi perhatian khusus ini. Saya ingat sekali pemilu 2019 itu kami memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan Wonokerto itu di situasi rob selutut. Kami dan rombongan dari KPU provinsi hadir di situ untuk melihat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan yang saat itu juga rob datang. Suasananya rob. Dan yang paling penting dengan adanya provinsi terus KPU kabupaten datang ke situ memberi semangat kepada para teman-teman kita yang di tingkat PPS dan PPK itu ya. Untuk lebih semangat lagi. Oke, baik kawan, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang ketiga nanti. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM.
Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan Rasika, masih di manajemen logistik pemilu 2024 di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, hasil kerjasama Rasika FM bersama KPU Kabupaten Pekalongan yang hadir setiap hari Jumat pukul 10 siang ya. Dan siang hari ini di sesi yang terakhir bersama Mas Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, terkait dengan tadi ternyata Kabupaten Pekalongan itu ranking yang bisa dikatakan untuk di daerah Jawa Tengah itu rankingnya cukup menjadi perhatian terkait dengan rawan bencana. Sehingga KPU Kabupaten Pekalongan pasti membuat strategi khusus terkait dengan logistik atau distribusi logistik ke tingkat daerah. Baik. Mungkin sudah ada persiapan-persiapan yang lebih detail, Mas, terkait dengan logistik pemilu ini. Ya, jadi kalau terkait dengan manajemen logistik khususnya yang di daerah rawan bencana. Oke. Ini kan memang sesuai dengan hasil indeks kerawanan pemilu dan pilkada dari Bawaslu bahwa Kabupaten Pekalongan ini masuk indeks kerawanan tertinggi khususnya di rawan bencana. Kita tahu bahwa daerah kabupaten itu ada daerah atas dan daerah pesisir ya. Jadi dua-duanya juga rawan bencana. Ya. Kita tahu yang di atas itu pasti seringkali terjadi bencananya adalah bencana longsor. Betul. Dan juga misalkan bencana alam lah ya, bencana alam yang memang karena curah hujan tinggi. Nah, untuk pemilu 2024 itu nanti pelaksanaannya kan di Februari. Menurut banyak perkiraan itu masih posisinya adalah posisi musim penghujan. Dan yang kedua, awal dimulainya biasanya Rob itu Februari biasanya juga cukup tinggi. Ya? Nah, makanya kita antisipasinya bahwa kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, minta bantuan ke pemerintah daerah supaya kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana itu supaya siap siaga untuk membantu KPU dalam rangka suksesi pemilu 2024. Bahkan anggaran kemarin juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk membantu pendistribusian jika terjadi masalah bencana. Yang kedua, kita juga mengantisipasinya adalah sudah melakukan koordinasi ke KPU provinsi dan juga KPU RI. Bahkan kita sudah bersurat secara resmi bahwa untuk bulan Februari itu pasti curah hujan tinggi dan rawan bencana di atas dan rob di bawah. Lah antisipasinya kita itu memang tidak ada anggaran yang spesifik untuk yang kaitannya dengan bencana. Makanya perlu melibatkan semua pihak untuk istilahnya sengkuyung ya. Kalau ada bencana ya mari kita bareng-bareng mengatasi supaya pelaksanaan pemilu ini bisa lancar dan tidak sukses. Terganggu ya. Tidak terganggu. Oke. Kalau dibandingkan daerah lain, misalnya saja Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan kan juga bisa dikatakan rob juga ya. Ya. Atau sama. Ada daerah lain nggak sih Mas di Jawa Tengah ini yang rawan bencana selain Kabupaten dan Kota Pekalongan? Kalau daerah pesisir rata-rata sekarang semuanya sudah rob ya. Misalkan Demak, Kota Semarang, terus Pemalang ini yang baru kan juga kena rob juga. Nah, ini sebenarnya, tapi mereka ini kan mungkin bisa mengantisipasi robnya belum terlalu besar, terlalu parah. Yang memang menjadi sorotan Jawa Tengah maupun nasional itu kan Pekalongan, Semarang, Demak itu jadi sorotan. Itu ya kita harus antisipasi hal-hal seperti itu, apalagi Februari itu nanti memang jadwalnya ya musimnya memang rob biasanya datang di bulan itu. Iya. Mas, ini tahapan pemilu sudah sampai mana sih, Mas? Jadi tahapan pemilu hari ini nih Mas Bagus, tepat tanggal 14 Oktober ini KPU RI nanti akan mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan diteruskan untuk
verifikasi faktual. Oh, gitu. Hari ini ya? Iya, nanti akan diumumkan oleh KPU RI. Oke. Ya, jadi kami kabupaten kota itu hanya sebagai pembantu KPU RI, sehingga mohon maaf mungkin media selalu menanyakan kepada kita bagaimana perkembangannya. Kami tidak bisa menyampaikan apapun karena kewenangannya semuanya ada di KPU RI. Saat ini tahapan-tahapannya lebih pada pusat ya yang berperan ya. Semuanya pusat. Kita nggak boleh berkomentar apapun kaitannya dengan pendaftaran verifikasi partai politik karena domainnya di pusat. Iya. Kita nggak punya, kita hanya membantu KPU RI dalam rangka pendaftaran dan verifikasi. Badan ad hoc juga belum ya berarti ya? Badan ad hoc belum. Nah, nanti kan setelah ini kan baru verifikasi faktual. Oke, dari partai itu tadi yang lolos dari partai yang lolos, yang sesuai dengan yang diumumkan oleh KPU. Oke, Mas Abi, closing statement sebelum kita berpisah untuk warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, silakan. Ya, untuk semua warga Kabupaten Pekalongan, ini kami sampaikan bahwa pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kesepakatan pemerintah, DPR dan juga penyelenggara, bahwa pemilu 2024 akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Oke. Kalau biasanya 14 Februari itu terkenal dengan Hari Kasih Sayang, hari Valentine, jadikanlah 14 Februari sebagai Hari Kasih Suara. Iya. Jadi kita ubah nanti Valentine menjadi Hari Kasih Suara. Oke. Bukan kasih sayang lagi. Saya akan datang. Gitu. Ya. Saya akan datang kan gitu. Kemudian yang kedua, pilkada juga sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan di tahun yang sama, tahun 2024 di bulan November. Tanggalnya? Tanggal 27 November. 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota ya. Iya, bagi yang wali kota ya. Kalau kita kabupaten berarti bupati dan wakil bupati dan gubernur wakil gubernur. Oke. Itu serentak. Jadi jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Bagi yang belum terdaftar, silahkan cek. Sekali lagi ya, silahkan cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Ya. Jika Anda sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah dan sudah memiliki KTPL tapi ternyata belum masuk, silahkan buka di lindungihakmu.kpu.go.id. Kalau ternyata belum terdaftar, maka melakukan tanggapan masyarakat di info pemilu .kpu.go.id. Di situ ada. Jadi di infopemilu.kpu.go.id itu bisa untuk tanggapan masyarakat bahwa dia belum terdaftar di menjadi pemilih, atau nama Anda masuk dalam daftar nama di Sipol. Silakan cek Bapak Ibu. Kalau dicek, kalau memang Anda bukan bagian dari mendukung partai yang ada sekarang, silahkan dicek apakah nama Anda masuk atau tidak. Kalau memang nama Anda masuk tapi Anda tidak merasa menjadi bagian dari anggota parpol, silahkan buka di infopemilu.kpu.go.id. Di situ akan bisa dicek nik Anda masukkan, nanti secara otomatis nama Anda sudah terdaftar atau belum, itu langsung bisa diketahui. Oke. Jadi ini biar seluruh masyarakat tahu. Paham ya? Iya, karena ini masih dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Saya kira itu, mari gunakan hak pilih kita dengan baik, jaga kondusivitas Kabupaten Pekalongan yang sudah baik, jadikan pemilu ini pemilu yang bersih, pemilu yang aman dan terlaksana secara jurdil, luber dan jurdil. Dan yang terakhir, warga masyarakat Kabupaten Pekalongan sama-sama dengan senang hati untuk datang ke TPS nyoblos di tanggal 14 Februari 2024.
Baik, terima kasih Mas Abi Rizal sudah hadir di studio dan kawan. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat dengan tema manajemen logistik pemilu 2024 bersama Mas Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Bagus AA mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.